apa yang saya baca di surat kabar, di mana wilayah Kecamatan Cangkringan itu dengan status siaga, otomatis kita miskin, ya. Tapi pengalaman 2010, ya, itu lava tidak sekedar mengalir, tapi meletus. Nanti kalau ada kecenderungan meletus, biarpun anginnya itu kemungkinan ke arah utara timur, ya, tapi kalau meletus ke atas 1000 meter sampai 1500 itu kira-kira Turi kena enggak? Kesatuan enggak? Ya kan? Berarti kan di sebelah barat, ya. Nah, kira-kira kalau naiknya nanti 1000 sampai 1500 itu kira-kira areanya berapa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan gas itu naik, tapi juga karena ada wedus gembel itu tidak naik tapi turun. Itu kira-kira tetap ke timur atau juga ke barat? Enggak, kalau meletus ke atas, ya. Karena bagaimanapun kita harus mengantisipasi karena punya pengalaman 2010. Nah, terus apakah nanti tetap diungsikan dari awal atau kita lihat perkembangan, dan itu masalah lain. Tapi kami ingin tahu sekarang memang meleleh ke arah tenggara, tapi kalau meletus ke atas seperti 2010, kira-kira perlu dipersiapkan enggak wilayah sebelah barat itu untuk mengungsi atau tidak? Jadi supaya nanti jelas apa jawaban itu, nanti bisa kami sampaikan lebih jauh persiapan itu. Monggo, Bu. Dari data-data pemantauan sampai saat ini, ya, ini menunjukkan bahwa posisi yang kami tentukan saat ini sudah kita prediksi dengan adanya eksklusif. Namun eksklusivitasnya tidak seperti tahun 2010, ya. Nah, kemudian tadi apakah akan ada ke barat atau ada tetap ke arah sini, ya, ke selatan, ke tenggara. Ini karena bukaan kawah itu adalah ke arah Kali Jendol, ke arah tenggara, maka ancaman itu sampai saat ini masih ada di bukaan kawah tersebut. Nah, adapun kalau memang nanti kalau datakan sekarang memang deformasi atau penggabungan desakan magma ini ada di sisi barat laut, ya. Ini tidak menutup kemungkinan ada arah ke sana, ya. Tetapi ini akan lebih pasti nanti kalau kubah lava itu sudah ada, ya. Jadi data-data sampai saat ini kubah lava belum ada di permukaan. Potensi bahaya kita bisa ukur dari kecepatan dan volume kubah lava yang akan muncul, ya. Kemudian nanti kita bisa lebih pasti lagi, dan tentunya pasti kami akan membuat satu asesmen atau penilaian bahaya itu seperti apa, dasar nanti akan berubah, ya. Untuk saat ini potensi yang ada itu adalah yang sudah kami aturkan. Kira-kira demikian. Kalau begitu Pak Bupati, mungkin warning itu perlu, ya, sehingga paling sedikit di sebelah barat itu ada pemberitahuan sewaktu-waktu. Dilihat nanti dari kubah lavanya terbentuk, kemungkinan bagaimana, karena pengalaman kita, ya, pada waktu itu ada kekeliruan di TV, ya, sehingga kita memperkirakan jarak, tapi di TV itu sampai 20 kilo. Itu menimbulkan kegelisahan rakyat pada waktu itu yang terjadi, ya. Kalau sampai 20 kilo rakyat
Sleman kan ngungsi kabeh gitu. Yang sebetulnya kan tidak seperti itu, hanya pada waktu itu abu bisa sampai di kota, tapi masalahnya kerikil pun bisa sampai 20 kilo, kan tidak mungkin gitu. Nah, saya tidak ingin mengulang kebingungan warga masyarakat 2010, sehingga mungkin bisa lebih kita persiapkan baik. Jadi mungkin kita bisa ngukur Bu ya, kalau kira-kira ke atas lurus 1.500 atau 1.000 itu kira-kira jatuhnya abu yang harus kemana, berapa kilo, kira-kira satu itu berapa kilo, sehingga apakah itu jatuhnya satu itu akan melebihi dari KRB atau tidak, ya kan? Tolong ya teman-teman pers yang ada di sini, tolong diberi informasi. Jangan punya pengalaman seperti 2010, karena kita memang tidak punya pengalaman seperti 2010. Tapi mestinya kita jangan mengulang. Bagaimana detail perencanaan kemungkinannya Merapi ini, itu saya minta dari Badan Kebencanaan baik provinsi maupun Sleman itu memberitahukan pada publik, jangan mendadak ya, karena ini konsekuensinya besar ya. Tadi sudah saya utarakan juga bahwa letusan ke atas itu di samping ada gas, itu kan juga letus gembel itu kan tidak ke atas semua, tapi kan juga ke bawah. Sedangkan itu merupakan awan panas. Dengan letusan itu tidak hanya ke tenggara, pasti ke barat pun mesti ada yang jatuh. Jadi karena arah angin sangat menentukan di sana, sehingga masyarakat dipersiapkan sewaktu-waktu untuk turun mengosongkan, itu jadi sesuatu yang penting. Jadi pengalaman-pengalaman ini perlu ditata lebih baik, jangan menumbuhkan ribuan orang pada waktu itu bingung, sehingga kami pun punya masalah gitu. Hanya 8 pengungsian menjadi berapa 26 pengungsian pada waktu itu yang kami tangani di provinsi saja gitu. Masuk ada yang sampai Bantul, sampai Gunung Kidul ya. Saya kira seperti tadi yang saya sampaikan, untuk para warga saya kira posisi untuk pengungsian itu ada kepastian ya. Jadi saya punya harapan yang menentukan makan itu bukan yang memasak di dapur, tapi warga masyarakat yang mau makan. Jadi dengan begitu lauknya apa itu yang menentukan warga sendiri, sehingga tidak ada makanan yang dibuang. Tapi pengalaman 2010, karena sudah ada HP, mobilitas pengungsi ini merepotkan kami, tapi juga juru masak. Begitu temennya di pengungsian lain telepon-teleponan mengatakan, wah rumangsaku kok enak nih, kuno pindah gitu. Saya minta sama Pak Bupati dengan perangkap Forkominda, pengalaman saya tidak ada lagi pengungsian yang didominasi agama tertentu sehingga yang lain tidak boleh masuk. Itu saya tidak mau itu terjadi lagi. Sehingga dulu ada pengungsian di kelurahan Angkringan ya, yang di atas itu, sehingga saya pindahkan ke selatan.
karena dikurung, tidak boleh orang lain masuk kecuali orang tertentu yang boleh masuk dengan agama tertentu. Saya tidak ingin mengulang kejadian itu. Jadi saya mohon Pak Bupati maupun Bapak Forkominda, ya, cara seperti ini tidak betul gitu. Kecuali kalau dia ngeragati sendiri masalah lain gitu. Tapi di sini pun kita tidak akan sependapat kalau seperti itu. Nanti masyarakatnya berkelompok-kelompok yang tidak semestinya itu terjadi, karena itu tanggung jawab pemerintah. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon kepada Pak Bupati itu yang mengungsi tetap dijaga kesehatannya, ya. Tadi katanya makannya bagus, ya sudah. Semoga saja bagus terus, gitu. Tapi tetap hati-hati, waspada. Ini COVID-19, ya. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jadi sesuatu yang tetap penting untuk tidak kita tinggalkan. Oke, semoga masalahnya ini juga bisa cepat selesai. Kita bisa juga akhirnya fokus untuk COVID-19. Saya kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita koordinasikan melalui BS sebagai leader ya. Siap.